Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Nopian di Eskom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Sebelumnya, baiklah saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arif. NIM 2401010200024 kelas SI 503. Adapun ujian akhir semester yang diberikan yang pertama yaitu tentang analisis kebutuhan dengan soal sebuah universitas ingin mengembangkan sistem informasi untuk manajemen pendaftaran mahasiswa baru. Sebagai seorang analisis sistem, jelaskan mengapa analisis kebutuhan sangat penting dalam perancangan sistem informasi. Sebutkan dan jelaskan tiga teknik atau metode yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan universitas tersebut. Nah, dari kasus tersebut dapat saya uraikan yaitu tentang pentingnya analisis kebutuhan dalam perancangan sistem informasi. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat penting dan seringkali menentukan keberhasilan suatu proyek. Tanpa analisis kebutuhan yang tepat, sistem yang dibangun bisa saja tidak sesuai dengan harapan pengguna atau bahkan gagal berfungsi. Nah, beberapa alasan analisis kebutuhan sangat penting. Yang pertama yaitu memastikan keselarasan dengan tujuan universitas. Sistem yang dikembangkan itu harus mendukung proses pendaftaran mahasiswa baru sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari universitas. Yang kedua, menghindari kesalahan dan pengembangan ulang. Jika kebutuhan itu tidak dianalisis dengan baik, maka sistem yang dikembangkan bisa tidak sesuai dengan harapan pengguna, menyebabkan biaya dan tentu waktu tambahan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna seperti calon mahasiswa, admin, dan staf akademik, sistem dapat dirancang agar lebih mudah digunakan dan efisien. Tiga teknik pengumpulan kebutuhan. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara yaitu teknik ini melibatkan percakapan langsung dengan pemangku kepentingan seperti panitia penerimaan mahasiswa baru, calon mahasiswa, dan staf IT universitas. Sehingga memungkinkan eksplorasi kebutuhan secara mendalam dan memberikan pemahaman lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi pengguna. Yang kedua, teknik observasi yaitu mengamati langsung bagaimana proses pendaftaran mahasiswa baru dilakukan, termasuk alur kerja manual atau sistem yang sudah ada, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat berdasarkan fakta di lapangan. Dan yang ketiga adalah kuesioner atau survei, yaitu teknik ini menggunakan formulir dengan pertanyaan tertutup maupun terbuka untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu singkat sehingga dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan sekaligus sehingga lebih efisien dalam skala besar. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua yaitu manajemen proyek sistem informasi. Anda adalah manajer proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi baru di sebuah perusahaan. Bagaimana Anda akan mengelola proyek ini secara efektif? Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Juga sebutkan beberapa risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan cara mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Jika saya adalah seorang manajer sebuah proyek, maka saya akan memastikan bahwa implementasi sistem informasi berjalan dengan lancar, sesuai jadwal dan memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan mengelola proyek melalui tiga tahap utama. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pengawasan. Perencanaan yaitu proses merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan proyek dalam waktu yang telah ditentukan melalui perencanaan. Kita dapat mengidentifikasi tahapan kerja, menetapkan tenggat waktu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan efisien dan efektif. Dalam perencanaan proyek, kita juga dapat mengatur sumber daya, menetapkan batas waktu, serta menentukan target yang harus diraih di setiap tahap. Rencana ini bagaikan peta jalan, memandu tim untuk memahami apa yang perlu dilakukan dan kapan setiap tugas harus diselesaikan.
Perencanaan ini sangat penting dalam sebuah proyek karena membutuhkan koordinasi tim dan pengawasan yang tepat agar detail proyek berjalan lancar. Dengan langkah yang benar, perencanaan ini akan mengurangi biaya tambahan dan meminimalkan risiko selama proyek berjalan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah identifikasi tujuan dan lingkup proyek, menentukan tujuan utama sistem informasi yang akan dibangun, serta mendefinisikan ruang lingkup proyek agar tidak terjadi perubahan kebutuhan yang tidak terkontrol. Yang kedua adalah analisis kebutuhan, melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan bisnis dan teknis, mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, dan survei. Yang ketiga adalah penyusunan tim dan sumber daya. Menentukan anggota tim proyek yang meliputi developer, analisis bisnis, tester, dan stakeholder lainnya, menyusun anggaran dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat adalah penyusunan jadwal atau timeline. Menggunakan metodologi proyek seperti Agile atau Waterfall sesuai dengan kebutuhan proyek, menyusun work breakdown structure untuk membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dengan tenggat waktu yang jelas. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan proyek. Pada tahapan ini, tentunya sistem informasi mulai dikembangkan dan diuji untuk memastikan kesesuaian dan kebutuhan bisnis. Apa langkah-langkah utama? Yang pertama adalah pengembangan dan implementasi sistem, yaitu menggunakan pendekatan iteratif jika agil atau bertahap jika waterfall dalam mengembangkan sistem, mengadakan pertemuan berkala untuk meninjau kemajuan proyek. Yang kedua adalah pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian unit, integrasi, dan user acceptance testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Mengumpulkan feedback dari pengguna untuk perbaikan sebelum sistem benar-benar diterapkan. Dan yang ketiga adalah pelatihan dan sosialisasi. Memberikan pelatihan kepada pengguna akhir agar mereka dapat menggunakan sistem dengan optimal, menyediakan dokumentasi dan dukungan teknis untuk memastikan transisi berjalan lancar. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Tentunya pengawasan proyek dilakukan secara berkala untuk memastikan proyek tetap berada di jalur yang benar. Yang pertama adalah monitoring proyek, yang kedua adalah manajemen perubahan, menyiapkan prosedur untuk menangani perubahan kebutuhan atau permintaan tambahan dari pengguna. Menilai dampak setiap perubahan terhadap timeline dan anggaran sebelum menyetujuinya. Dan yang ketiga adalah evaluasi pasca implementasi. Melakukan analisis pasca implementasi untuk menilai apakah proyek telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dalam proyek-proyek mendatang. Nah, apa saja risiko yang mungkin muncul dan cara mengatasinya? Potensi risiko yaitu keterlambatan jadwal. Penyebabnya masalah teknis, perubahan kebutuhan, atau kurangnya sumber daya. Nah, strateginya adalah menyusun jadwal yang realistis dan menerapkan metodologi agil untuk fleksibilitas. Yang kedua adalah melebihi anggaran. Penyebabnya estimasi biaya yang kurang akurat atau perubahan ruang lingkup proyek. Strateginya menyediakan anggaran cadangan dan mengontrol perubahan kebutuhan secara ketat. Dan yang ketiga adalah resistensi dari pengguna, kurangnya pemahaman atau keengganan terhadap perubahan. Nah, strateginya adalah memberikan sosialisasi sejak dini dan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan. Yang keempat adalah kualitas sistem tidak sesuai harapan. Pengujian yang kurang menyeluruh atau spesifikasi berubah di tengah jalan penyebabnya. Sedangkan strateginya adalah melakukan pengujian secara menyeluruh dan mendokumentasikan perubahan kebutuhan dengan jelas. Yang terakhir adalah kurangnya komunikasi. Penyebabnya tidak adanya pemahaman yang sama antar tim proyek dan stakeholder. Strateginya adalah mengadakan pertemuan rutin dan menggunakan alat manajemen proyek untuk koordinasi yang lebih baik. Baiklah, demikianlah presentasi tentang ujian akhir semester. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.